Oleh karenanya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, pemerintah melakukan intervensi untuk memutus lingkaran kemiskinan itu melalui sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dan semuanya diselenggarakan secara gratis dengan biaya sepenuhnya dari pemerintah. Kawan Minmot, sudah menjadi tradisi di Republik Indonesia, setiap presiden pada setiap periode pemerintahan menyampaikan pidato pertanggungjawaban tahunan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Dalam pidatonya itu, Presiden melaporkan capaian-capaian pemerintahannya selama setahun kepada para wakil rakyat, serta menyampaikan nota keuangan yang merupakan garis besar rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN setahun ke depan. Tradisi itu tetap dipertahankan hingga sekarang. Presiden Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024 sudah 2 kali menyampaikan pidato tahunan di sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yakni pada tanggal 15 Agustus 2025 dan 14 Agustus 2026. Sidang MPR yang digelar bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, biasanya juga dihadiri para mantan presiden dan mantan wakil presiden, serta para kepala daerah dan para duta besar negara sahabat. Seperti itu pula lah yang berlangsung pada sidang MPR 14 Agustus 2026. Namun ada yang berbeda pada sidang tahunan MPR yang baru lalu. Ketua MPR Ahmad Muzani mengawali sidang dengan menyerukan semangat persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia dan mengingatkan bahwa perbedaan pendapat tidak harus membuat bangsa terpecah belah. Ahmad Muzani mengatakan, Republik Indonesia didirikan melalui perdebatan panjang para pendiri Republik, tetapi perdebatan itu justru memperkokoh persatuan. Sebab perdebatan para pendiri Republik tidak didasari oleh kebencian, melainkan dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, serta cita-cita yang sama untuk membangun sebuah negara merdeka dan berdaulat. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang bersatu, bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang layak diperjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Seruan Ketua MPR ini bukan seruan normatif, tetapi seruan yang relevan dengan kondisi sekarang. Kemajuan teknologi informasi telah membuat setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya melalui media digital atau media sosial, karena kebebasan berpendapat memang merupakan ciri sebuah negara demokrasi yang dilindungi undang-undang. Tetapi kebebasan berpendapat tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan, melainkan harus berupa argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan disertai budi pekerti yang sesuai dengan adat istiadat bangsa. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi,
Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Ketua MPR Ahmad Muzani juga mengajak semua pihak untuk bersyukur atas kemajuan-kemajuan yang telah dicapai presiden-presiden terdahulu, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kaitan ini, Muzani menyampaikan apresiasinya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah berjuang keras melakukan transformasi ekonomi dan menyelenggarakan program-program pro rakyat. Karena semua program Prabowo dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Apresiasi yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Sultan Bahtiar Najamuddin. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apresiasi yang diberikan Ketua MPR dan Ketua DPD tentu saja merupakan suntikan semangat yang luar biasa bagi Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahannya. Sebab kedua lembaga tinggi dan tertinggi negara itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga tidaklah berlebihan jika kita katakan bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintahan Prabowo Gibran mendapat dukungan dari seluruh rakyat, atau setidaknya sebagian besar rakyat. Dalam 21 bulan masa pemerintahannya, Prabowo telah menunaikan janji-janji kampanyenya dengan capaian-capaian yang sangat berarti. Bahkan masalah-masalah yang tidak terselesaikan selama puluhan tahun juga bisa diselesaikan di era Prabowo. Beberapa masalah di antaranya adalah penertiban ekspor komoditas kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy yang telah merugikan negara selama 34 tahun dengan nilai kerugian mencapai belasan ribu triliun rupiah. Dan itu berhasil diselesaikan Prabowo melalui kebijakan ekspor satu pintu. Prabowo juga menertibkan ratusan BUMN bermasalah, menertibkan perizinan kawasan hutan yang disalahgunakan, membubarkan ribuan tambang ilegal, serta merehabilitasi puluhan ribu sekolah yang rusak berat yang dibiarkan terlantar pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Namun Prabowo mengakui bahwa apa yang dilakukannya belum bisa menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Yang dilakukannya hanya bermodalkan keberanian dalam mengambil keputusan, disertai kerja keras yang didasari niat tulus dan kehendak yang jelas, yang berorientasi pada rakyat. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan
dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Setelah berjalan sekitar 21 bulan atau 663 hari, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejumlah capaian strategis. Di antaranya, swasembada pangan yang bisa dicapai dalam waktu 1 tahun dari target 4 tahun, yang meliputi 8 komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Prabowo juga telah menghapus 145 aturan terkait distribusi pupuk yang selama ini merugikan petani. Penghapusan peraturan-peraturan birokratis itu berdampak pada penurunan harga pupuk hingga 20%. Ketersediaan pupuk pun menjadi bertambah sehingga memudahkan para petani memperoleh pupuk dan membuat produktivitas para petani meningkat. Hal inilah yang membuat swasembada pangan lekas tercapai. Dan pada saat bersamaan, BUMN Pupuk, PT Pupuk Indonesia Tbk, meningkat keuntungannya hingga 252,8%. Namun Prabowo belum merasa puas karena pemerintahnya belum berhasil mencapai swasembada daging sapi dan bawang putih. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Sebagai bukti konkret bahwa para petani sudah mulai sejahtera berkat ketersediaan pupuk subsidi yang mencukupi dan berharga murah, serta ketersediaan air dan bantuan teknologi pertanian dari pemerintah, Presiden Prabowo menghadirkan ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bernama Joko Purnomo, yang sudah bisa panen 3 kali dalam setahun. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani. Dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah, ia sekarang mampu panen 3 kali setahun. Dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji swasembada energi juga sudah mulai diwujudkan melalui program mandatori biodiesel B50 yang berbahan baku kelapa sawit. Dengan berhasilnya pemerintah memproduksi B50, mulai 1 Juli lalu, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar.
sehingga pemerintah bisa menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah atau sekitar 9,5 miliar dolar Amerika. Di tengah ketidakpastian global, realisasi investasi juga terus tumbuh berkat kerja keras dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Presiden Prabowo mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, realisasi investasi telah mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan 2,7 juta lapangan kerja. Dan tahun ini, realisasi investasi tersebut diproyeksikan akan semakin meningkat. Karena pada semester pertama tahun 2026 ini saja, realisasi investasi telah mencapai 1.010 triliun rupiah dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Yang juga menggembirakan adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% pada kuartal pertama 2026 dan 5,45% pada semester pertama tahun ini. Angka pertumbuhan ini menurut Prabowo merupakan yang tertinggi selama 13 tahun terakhir. Sehingga Prabowo pun optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6% pada akhir tahun 2026. Namun pertumbuhan ekonomi dan investasi ini, ujar Prabowo, tidak ada artinya jika tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi harus bisa dinikmati rakyat, terutama rakyat yang paling bawah, dengan terciptanya lapangan kerja dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Presiden Prabowo pun mengungkapkan program-program pemberdayaan rakyat yang sudah mulai berjalan. Antara lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan target 1.386 kampung nelayan pada akhir 2026. Dan sekarang sudah ada 100 kampung nelayan yang sedang dibangun. Setiap kampung nelayan Merah Putih akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, cold storage untuk menyimpan ikan, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial untuk nelayan. Tujuan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, selain untuk meningkatkan hasil laut bagi kemaslahatan seluruh rakyat, juga untuk meningkatkan kualitas hidup para nelayan. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Presiden Prabowo juga menyinggung pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP untuk memperkuat ekonomi rakyat dari bawah. Prabowo melaporkan kepada para wakil rakyat di MPR, DPR, dan DPD
bahwa pemerintah sudah berhasil mendirikan dan mengoperasionalisasikan 10.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan 3.300 diantaranya sudah beroperasi secara optimal. Targetnya pada akhir 2026 nanti sudah harus berdiri dan beroperasi secara penuh 30.000 KDKMP. Tujuan didirikannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih antara lain untuk memutus mata rantai pasok barang-barang kebutuhan rakyat yang selama ini dikuasai oleh para tengkulak. Juga untuk menyelamatkan barang-barang bersubsidi yang diperdagangkan oleh para penyalur dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga masyarakat harus membeli barang-barang bersubsidi dengan harga mahal. Itu sebabnya Prabowo mewajibkan penjualan barang-barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih agar masyarakat dapat memperoleh barang-barang bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Saudara-saudara sekalian, dengan Koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri. Sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu. Kita harus organisir. Kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Itulah beberapa capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 21 bulan masa pemerintahannya. Tentu saja masih banyak capaian-capaian lainnya yang dipaparkan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang berlangsung hampir 2 jam itu, termasuk capaian-capaian di bidang penegakan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Tetapi ada satu momen istimewa yang membuat para wakil rakyat terkesima. Presiden Prabowo menghadirkan 2 orang siswa sekolah rakyat, Muhammad Rizky Pratama dan Citra Nur Ramadhani, yang masing-masing berusia 12 dan 10 tahun. Sebagaimana kita ketahui, sekolah rakyat adalah sekolah gratis berasrama yang didirikan Presiden Prabowo untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena ketiadaan biaya. Sekolah rakyat didirikan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Jika orang tuanya bernasib kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan dan kemiskinan, ujar Prabowo, anak-anaknya tidak boleh terus miskin. Oleh karenanya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, pemerintah melakukan intervensi untuk memutus lingkaran kemiskinan itu melalui sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas belajar mengajar yang modern, serta guru dan lingkungan yang aman. Dan semuanya diselenggarakan secara gratis dengan biaya sepenuhnya dari pemerintah. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa sampai saat ini sudah ada 93 sekolah rakyat yang sudah beroperasi secara permanen, serta 182 sekolah rakyat rintisan. Targetnya pada akhir tahun ini
setiap kabupaten di seluruh Indonesia sudah harus memiliki minimal satu sekolah rakyat. Prabowo lalu memperkenalkan Muhammad Rizky Pratama, 12 tahun, yang sebelumnya mencari nafkah dengan berjualan ikan. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Nah, bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Prabowo kemudian memperkenalkan Citra Nur Ramadhani, 10 tahun, siswi sekolah rakyat di Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan. Ketika duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir saja putus sekolah karena harus membantu orang tuanya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Namun setelah pemerintah turun tangan menyekolahkan Citra di sekolah rakyat, Citra berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? Sepuluh tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi nggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paski Braka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky, Citra, dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Kawan Minmot, dari kedua momentum tadi, terlihat jelas bahwa Presiden Prabowo mempunyai cita-cita yang mulia, mengangkat derajat anak-anak Indonesia yang paling tidak berdaya, agar bisa bersaing dengan anak-anak Indonesia lainnya yang bernasib lebih baik. Sekolah rakyat yang didirikan Prabowo harus dicatat sebagai sekolah berasrama pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang didirikan pemerintah secara gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mereka adalah anak-anak negara yang harus dipelihara negara.
sesuai bunyi ayat 1 pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Jadi mestinya melalui peristiwa tadi, tidak ada lagi keraguan bahwa program-program Prabowo adalah program pro-rakyat. Semua program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo bermuara pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat yang memilih Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang telah lalu, tetapi juga rakyat yang tidak memilih Prabowo Gibran. Prabowo sadar betul bahwa dalam menjalankan program-programnya, ia akan menemui berbagai kesulitan, seperti pemberantasan korupsi yang menuai perlawanan dari para koruptor, dan perlawanan-perlawanan lainnya dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Prabowo. Tetapi Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan rakyat dengan penuh keberanian sekarang ini, ketimbang mewariskan masalah yang lebih berat dan lebih rumit lagi kepada generasi penerus, serta mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampok para koruptor untuk dialihkan guna membiayai program-program pro-rakyat. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe kanal kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.